Selamat siang. Pesona Indonesia kali ini sedang berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kabupaten ini berada di Provinsi Papua, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Dan akses untuk menjangkau daerah ini bisa melalui jalur laut dan juga udara. Anda bebas memilih. Merasakan hamparan pasir putih dikelilingi hutan lebat dan laut yang biru, membawa saya pada indahnya nuansa Kabupaten Biak Numfor. Kota ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Tepatnya di tepi timur laut Kepulauan Indonesia, berdirilah sebuah daratan dengan pulau-pulau kecil yang berjajar elok. Biak merupakan kabupaten tertua di Papua dan dijuluki sebagai kota karang panas. Ini karena struktur geologinya yang terdiri dari bebatuan karang. Pantas memang dijuluki seperti itu. Karena suhu di Biak biasanya 27 sampai 30 derajat Celcius, malah bisa mencapai 32 derajat Celcius kala terik. Ada untungnya juga ya struktur geologinya bebatuan karang, karena untuk membangun jalan menjadi lebih mudah. Daerah ini memiliki banyak sekali potensi yang tentu saja akan mendatangkan keuntungan lebih bagi daerah ini. Nah, bicara soal potensi, Biak selain kaya akan potensi wisata pantai, daerah ini juga terkenal dengan hasil lautnya yang berlimpah dan segar. Ada ikan, ada bia atau aneka seafood, dan yang paling terkenal yaitu gurita atau dalam bahasa setempat disebut kombrov. Tak heran jika pengunjung yang datang ke kota ini biasanya menjadikan ikan dan gurita Biak sebagai oleh-oleh khas Biak. Hampir sepekan berada di kota Biak, rasanya kurang lengkap jika tak merasakan kuliner khas di sini. Dan saya pun memutuskan untuk mencari rumah makan yang menjual beragam menu ikan segar. Dan kali ini saya ingin mencoba masakan berkuah. Karena katanya ikan Biak yang segar, selain enak dibakar, nikmatnya disantap pakai kuah. Apalagi kalau dimasak kuah kuning, pastinya menggoda selera. Dan hari ini dengan ditemani Pak Doni yang tak lain adalah super rental di kota Biak, kami berkeliling mencari rumah makan yang menyajikan masakan ikan berkuah. Sambil menuju rumah makan, saya akan mencoba menelpon sahabat karibku di sini yang sudah 2 bulan lebih pulang kampung untuk mengajaknya makan bersamaku. Biar seru gitu loh. Saya memanggilnya Insos Sonia Obinaru. Insos adalah panggilan sapaan bagi perempuan Biak. Semoga dijawab ya panggilanku Insos. Saya coba video call aja dulu. Berdering. Halo, Bang Kelici. Halo sayang. Saya ada di kampung halaman ini sayang. Kok kegiatan kah? Yoi, ada kegiatan di sini. Berarti kan saya ajak kau jalan-jalan, lihat-lihat suasana kota Biak, guys. Oh, dengan senang hati, saudaraku terbaik. Lagi bikin apa di rumah sayang? Insos. Lagi santai dengan keluarga ya? Oke, ini saya lagi jalan sambil lihat suasana kota Biak. Sekalian cari rumah makan sayang. Mau makan ikan segar. Apa? Makan Ikan segar lah, kan Biak katanya terkenal dengan ikannya yang segar-segar gitu, seperti wajah Insos yang segar pagi ini. wow, segar banget. Aku tidak perlu cari-cari ikan kah di rumah makan sana. Aku datang kemari. Sini kita mau ikan segar ada kah, sayang? Serius? Teman laut dari laut. Serius? Serius nih. Tapi sirlock lagi ya lokasinya sayang. Segera saya ke sana. Ya? Sirlock lokasi ya. Oke, siap. Sampai jumpa sayang. Oke, sip Moda, ditunggu. Pemirsa, jadi saya batal cari rumah makan. Karena tadi pemirsa sudah lihat kan hasil komunikasi saya video call langsung dengan sahabat saya, Insos Obinaru. Beliau mengajak saya untuk makan di rumahnya. Katanya makan ikan segar langsung, hasil mancing lagi. Jadi sekarang Pak Driver, kita on the way ke
rumahnya teman saya, Insos Obinaru. Tadi alamatnya kan sudah dikasih ya Pak ya? Bapak tahu kan? Baik, Bu. Oke, let's go. Kita menuju ke rumahnya Insos Obinaru. Pemirsa, ternyata sahabat Insosku sudah menanti saya di mata jalan masuk rumahnya. Kita reunian dulu ya dengan pelukan sambil cipika-cipiki. Maklum, cukup lama kita tak jumpa. Kita mau bikin koran, harus sebelum kunjut dikirim. Punya banyak sisir, ini sisir bambu. Suasana haru seketika menyelimuti perasaanku karena saya disambut dengan tradisi adat injak piring atau oleh masyarakat Biak menyebutnya tradisi mansorandak. Tradisi ini biasanya dilakukan terhadap orang yang baru pertama kali menginjakan kaki di suatu tempat di Kabupaten Biak. Dan sahabat Insos bilang ia melakukan ini karena saya juga baru pertama kali datang ke rumahnya. Wow, saya benar-benar terharu pemirsa. Tujuan ke sini mau dijemu makan. Jadinya disambut dengan luar biasa oleh sahabat Insosku dan keluarga. Sungguh penyambutan yang luar biasa berkesan buat saya. Aduh, saya terharu sekali. Terima kasih banyak sayangnya. Baru akan masuk. Terharu sekali. Sahabat terbaikku melakukan ini untukku. Silakan, ini Ini keluarga. keluarga. Pemirsa, ternyata lokasi rumahnya sahabat Insos saya berada di tepi pantai. Dan setelah melewati proses adat mansorandak atau injak piring, saya pun diajak Insos untuk memilih ikan segar langsung yang dibawa oleh saudara laki-lakinya yang baru pulang mancing di laut. Katanya sahabat Insos, ikan segar-segar ini mau dimasak untuk saya. Dan tentu saja hari ini spesial. Kami akan makan siang bersama sahabat Insos dan saudaranya. Let's go, kita jemput ikannya di tepi pantai. Wow, bisa lihat kan pemirsa, ikannya masih segar-segar dan besar lagi. Rasanya sudah tidak sabar diri ini untuk segera mengolah ikan ini menjadi santapan makan siang kita hari ini. Sahabat Insos, saya bilang hari ini spesial, saudara perempuannya mau masak ikan kuah kuning dan kuah asam, kombrov atau gurita santan pedas, dan sayur genemo biak kamer untuk kami makan siang bersama. Saya benar-benar tak sabar nih pemirsa untuk menyantapnya. Kakak, terima kasih. Nah, ini dia ikan segarnya hasil mancing, sudah siap untuk diolah. Sebelum dimasak, jangan lupa tambahkan garam secukupnya dan perasan jeruk nipis agar lebih gurih dan tidak amis.
Selain ikan segar, ada juga gurita dan biak kamer yang sudah disiapkan sahabat Insos untuk hidangan makan siang kita hari ini. Saatnya kita masak. Dan bagaimana prosesnya? Langsung saja pada ahlinya, ada Kakak Maria. Kakak Maria adalah saudara perempuannya sahabat Insos saya. Kakak Maria sedang sibuk tuh siapkan bumbu-bumbu masakan kita hari ini. Sederhana saja kok bumbu-bumbunya. Cuma pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai rawit, cabai keriting, tomat, batang serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan daun kemangi yang tentu saja sebagai pengharum dan pembangkit selera makan. Bumbu-bumbu yang sudah disiapkan Kakak Maria akan dipakai untuk 4 masakan kita sekaligus di hari ini. Dan cara mengolah bumbu-bumbu ini juga tergolong sederhana. Cukup diulek menggunakan cobek hingga halus. Sambil bumbunya disiapkan, yuk kita siapkan api tungkunya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal pemirsa, bahwa hari ini ada 4 masakan yang akan dimasak untuk kita santap bersama. Jadi kita masak satu persatu dulu ya. Masakan pertama ada ikan kuah asam atau bening. Dan masakan ini sama sekali tidak menggunakan minyak goreng dan sangat simpel. Hanya menggunakan air murni yang dimasak sampai mendidih bersama bumbu bawang merah, bawang putih yang diulek kasar, kemudian tambahkan batang serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Setelah airnya mendidih, masukkan ikan dan tunggu hingga ikannya benar-benar matang. Karena menggunakan kayu bakar, jadi dijamin masakan kita akan cepat matang. Jangan lupa tambahkan garam, penyedap rasa, dan perasan jeruk nipis serta tomat yang dipotong dadu-dadu. Cabai rawit bagi Anda yang suka pedas, serta daun kemangi secukupnya agar rasa dan aroma semakin sedap. Ikan kuah beningnya sudah masak dan langsung kita angkat dan sajikan ke dalam wadah. Masakan pertama sudah siap dan kita lanjut ke masakan kedua, yaitu ikan kuah kuning. Ikan selain dimasak kuah asam atau bening, bisa juga dimasak kuah kuning. Cara masaknya juga tergolong mudah. Bumbunya juga tak jauh beda kok dengan ikan kuah bening yang tadi. Hanya saja ditambahkan bumbu kunyit sebagai pelengkap masakannya. Bumbu bawang merah, bawang putih, dan kunyit diulek hingga halus. Setelah itu rica keriting diiris-iris sesuai selera. Setelah minyak goreng panas, masukkan bumbu tadi, kemudian tambahkan batang serai, lengkuas, dan daun jeruk. Diaduk hingga bumbunya berwarna kecoklatan dan mengeluarkan baunya yang khas. Kalau sudah, masukkan ikan segarnya lalu dibalik-balik hingga tercampur merata bersama bumbu. Kalau sudah tercampur merata, selanjutnya masukkan air secukupnya, garam, penyedap rasa, perasan jeruk nipis, kemudian diamkan hingga mendidih.
pemirsa, proses masak ikan kuah kuning ini tidak terlalu lama karena apinya berasal dari kayu bakar, jadi cepat matang. Sebelum diangkat, jangan lupa tambahkan tomat yang dipotong dadu, cabai rawit, dan kemangi. Sekarang kita mau rasa. Apakah rasanya sudah pas? Rasanya langsung di samping tungku ya. Panas dia harus ditiup-tiup. Enak. Rasanya mantap. Oke, sudah boleh kita angkat kakak? Bisa. Nah, ikan kuah kuningnya sudah masak, saatnya kita sisihkan. Dan pemirsa bisa lihat kan, ikan segar yang dimasak langsung seperti ini, dagingnya tidak berhamburan, tetap utuh dan pastinya rasanya lebih gurih. Masakan kedua kita sudah selesai, ikan kuah kuning. Sahabat Inso, saya bilang selain ikan yang wajib saya coba adalah masakan gurita atau kombrov santan pedas dan juga sayur genemo yang dimasak dengan biak kamer. Seperti apa ya rasanya? Yuk kita intip Kakak Maria masak lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan gurita atau kombrov yang sudah dipotong-potong kecil, lalu aduk-aduk hingga tercampur merata dengan bumbu. Agar tidak cepat kering atau hangus, tambahkan sedikit air. Untuk masakan yang satu ini memang harus bersabar ya pemirsa, karena butuh waktu lama untuk dagingnya benar-benar empuk. Saatnya kita masukkan santan secukupnya dan masak sampai mengental. Sekilas, gurita memang punya tampilan yang agak menyeramkan. Namun saat dimasak, gurita ternyata mempunyai perpaduan rasa dengan tekstur yang sangat menggiurkan. Jangan lupa tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya. Pemirsa, 3 masakan sudah kita buat. Namun kurang lengkap rasanya jika tak ada sayuran. Nah, sebagai pelengkap menu makan siang kita hari ini, Kakak Maria mau masak sayur genemo biak kamer. Menu masakan yang satu ini mudah juga kok. Bumbunya juga tak jauh beda dengan bumbu masakan gurita santan pedas. Dan ini dia cara masaknya. Ulek bumbu hingga halus dan tumis sampai menguning dan mengeluarkan aroma. Jangan lupa tambahkan batang serai dan lengkuas yang sudah digeprek ya. Kalau bumbunya sudah pas, masukkan sayur genemo dan aduk hingga melayu. Setelah itu masukkan biak kamer dan aduk hingga tercampur rata dengan sayur genemo. Masukkan santan secukupnya, lalu biarkan hingga mendidih. Jangan lupa tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya. Sambil menunggu sayur genemonya masak, enaknya kita minum yang segar-segar pemirsa. Maklum, cuaca Kota Biak yang panas ditambah lagi dengan panasnya api kayu bakar cukup membuat kita gerah dan panas. Saya dan Kakak Maria menikmati air kelapa muda sambil memanjakan mata dengan pemandangan yang tersaji di area ini. Sayur genemo biak kamer sudah masak nih pemirsa. Langsung saja kita sisihkan ke dalam wadah.
Nah pemirsa, semuanya sudah tersedia. Ayo kita makan. Dan sebagai pengganti nasi, sahabat Insos menyajikan keladi kukus. Untuk diketahui, masyarakat Papua pada umumnya biasanya mengkonsumsi keladi sebagai pengganti nasi. Duh, nikmatnya ikan kuah kuning dan keladi kukus saling melengkapi. Begitu juga dengan gurita santan pedas dan sayur genemo yang dimakan dengan keladi kukus ini, benar-benar perpaduan rasa yang sangat cocok dan pas di lidah. Pemirsa, mantap sekali. Perut saya juga sudah kenyang, apalagi di tengah cuaca Kota Biak yang panas seperti ini. Satu buah air kelapa muda rasanya menjadi penutup makan siang saya yang sempurna. Dan itu tadi makan siang saya bersama sahabat saya Sonia dan juga Kakak Maria. Ada ikan kuah kuning, gurita santan pedis, dan sayur genemo biakamer, dan keladi sebagai pengganti nasi. Kurang sedap apa coba? Semoga makan siang kita hari ini sukses membuat Anda ngiler di rumah. Nah, kalau Anda sendiri mau makan siang di mana? Saya Nola Kobe dari Kota Karangbiak. Sampai jumpa.